Baik, kawan-kawan semua, berjumpa lagi di channel khas Indo Embro. Dan terima kasih kepada semua yang telah berlangganan, baik level 1, level 2, dan level 3. Di sini saya akan coba membagikan gambaran-gambaran atau blok-blok atau diagram elektronik mesin bordir dari produksi Dahau, dan secara gambaran garis besar seperti ini. Di sebelah sini ada bagian I/O atau input output, komunikasi eksternal dan internal dari CPU dan ke bagian kontrol mekanik. Di sini ada keyboard control, IC microcontrol ini menggunakan AT89C2051 dan diprogram. Di sini juga ada EEPROM, kontrol untuk PGA atau tampilan di LCD. Di sini ada RAM VGA. Sedikit saya jelaskan bahwa RAM VGA juga sering terjadi kerusakan. Jadi jika dalam startup tidak ada keluar tampilan logo Dahau, coba kalian periksa salah satunya di RAM VGA. Di sini ada RTC atau Real Time Clock untuk pewaktu jam. Dan juga ini kadang terprogram. Dan bisa dibuat program untuk proteksi bulanan atau password. Di sebelah ini ada konektor floppy disk control untuk kontrol floppy disket atau emulator flash disk. Di sebelah atasnya ada RAM untuk EEPROM, RAM program untuk chip set. Dan ini satu buah. Sisanya ada 4 buah RAM untuk penyimpanan desain-desain bordir. Dan satu buah IC RAM ini mempunyai kapasitas untuk 250.000 stitch desain bordir. Di sini ada 4 buah. Di sebelahnya juga ada IC MAX 705. Ini IC untuk kontrol tegangan dan sistem reset untuk keseluruhan di bagian CPU. Dan jika bermasalah di sini, tampilan akan tidak akan menampilkan tampilan-tampilan yang seharusnya dan akan blank bergaris. IC ini bertugas untuk mengontrol tegangan input 5 volt, dan jika tegangan dari power supply di bawah 5 volt,
mainboard atau CPU tidak akan bekerja dengan normal. Dan LCD tidak akan menampilkan apapun atau blank. Oke. Kita lihat di bagian lainnya. Ini koneksi dari mainboard ke inverter penggerak sub motor menggunakan untuk 12 kepala atau 20 kepala mesin bordir menggunakan dinamo 220 volt 3 fase dengan kapasitas 0,75 kW. Tampilannya seperti ini. So, kita bisa coba perbesar. Seperti ini. Dari inverter ada output UVW ke bagian motor penggerak. Ini koneksi ke input AC 220 volt. Dan ini koneksi signal dari mainboard DAO dengan pin koneksi seperti ini. Silahkan dilihat dengan teliti. Dan di sini juga ada dip switch. Dip switch ini untuk mengatur gear ratio dan juga kapasitas motor yang kita gunakan. Oke, kita lihat dip 1 dan dip 2. Jika kita berikan on atau 00. Oke, sebelumnya kita harus ketahui dulu di sini ada kode 00, 01, 10, 11. Ini merupakan kode biner. 00 atau 0 menentukan posisi dip switch on. Oke. Jika dip 1 dan dip 2 0 atau semuanya on, berarti menentukan gear ratio 2:1. Seperti itu. Dan di sini ada pilihan 00, 01, 10, 11. 11 berarti dip switch dalam keadaan off. Atau 01 dalam keadaan on dan off. Silahkan atur bagian ini untuk menyesuaikan kecepatan dari CPU dengan real speed di bagian mekanikal. Karena ini akan terpengaruh bila mana kita menggunakan puli perbandingan puli dinamo dengan puli as sub berbeda. Silahkan sesuaikan. Dan dip 3 sama 4 ini untuk kapasitas motor sub yang kita gunakan. Jika dip 3 dan dip 4 00 atau switch di posisi on dip 3 dan 4, ini untuk kapasitas 0,55 kW atau HP. Jika dip 3 dan dip 4 01 atau dip 3 0 dan dip 4 1 atau dip 3 on dan dip 3 off,
Ini untuk kapasitas motor 0,75 kW atau kilowatt dan seterusnya. Silakan juga setting disesuaikan dengan motor yang Anda gunakan. Input 220 volt bisa langsung Anda hubungkan ke jala-jala listrik, atau kalau masih standar mesinnya biasanya ngambil dari output trafo. Baik, kita ke bagian lainnya. Di sini saya perlihatkan koneksi antara mainboard menuju ke drive unit atau stepping drive atau penggerak frame pembidangan. Baik, seperti ini ilustrasinya. Konektor ini menuju ke input AC 220 volt. Output UVW menuju motor stepper. Motor stepper ini menggunakan 3 fase. Oke, perhatikan baik-baik. Satu persatu pin saya coba ilustrasikan. Seperti ini. Biasanya satu box drive stepper ini ada 2 driver untuk pergerakan ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Dan ini konektor output dari mainboard. Silahkan perhatikan. Oke. Di sini juga ada dip switch untuk mengatur ampere output dari driver stepper ini. Oke. Kita mulai dari dip switch nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Seperti yang saya jelaskan tadi di bagian inverter untuk penggerak motor sub. Ini pun sama. Bernilai 0 jika di posisi on. Oke, kita lihat. Jika dip 1, dip 2, dip 3, dip 4 on semua atau on, ini memberikan output ampere 1,9. Silakan setting seperti diagram tadi dan sesuaikan dengan stepping atau stepper motor yang kalian gunakan. Dan sedikit saran, jika Anda mengganti drive unit yang baru di mesin bordir, awali dengan setting ampere yang paling rendah dan naikkan tahap per tahap dari 1,9 ampere, 2,2 ampere, 2,5 ampere, 2,7 ampere. Dan coba tes di mesin. Yang penting
tidak terjadi gambar atau jahitan yang lari atau pergeseran atau gambar yang tidak sesuai. Karena standar bila mana kawan atau rekan membeli drive unit baru, biasanya standar dari pabrikan DU disetting ke 4,9 ampere. Jika ketinggian, motor stepper juga akan terlalu panas dan drive unit juga akan gampang rusak. Jadi berikan sesuai dengan motor stepping dan jangan terlalu berlebihan. Sesuaikan, yang penting tidak membuat gambar lari atau loncat. Oke, dip 5 dan dip 6 ini untuk setting putaran atau berapa step per satu putaran. Apakah motor stepper yang kalian gunakan 0,36 derajat per satu step? (0,36 step per satu putaran, maaf, atau 0,45 step per satu putaran? Silakan disesuaikan. Dan jika ini salah, mungkin hasil jahitan di mesin bordir akan membesar dari aslinya atau lebih kecil dari aslinya. Silakan untuk disesuaikan. Baik, ke bagian selanjutnya. Di sini saya ilustrasikan koneksi dari CPU atau mainboard menuju ke sensor needle change dan juga pembagi sensor benang di jarum 1, jarum 2 sampai jarum 9. Oke, kita perbesar. Silakan perhatikan, dan ini koneksi antar pin dari mainboard. Yang di bawah ini sensor posisi jarum. Dan di sini ada transistor berderet 1 sampai 9. Transistor ini untuk kontrol, menentukan posisi jarum mana sensor harus berfungsi. Dan jika transistor ini bermasalah, seumpamanya transistor nomor 3 bermasalah, dan jika kita posisikan di jarum 1 untuk pembordiran, sensor akan terus menyala dan mesin akan terus berhenti. Jadi periksa satu-satu transistor yang ada di sebelah sini. Paling bawah menentukan sensor jarum nomor 1, jarum 2, jarum 3, dan terus sampai ke jarum 9. Oke.
Jika koneksi yang saya coba ilustrasikan di sini tidak begitu jelas terlihat, silahkan kalian untuk mendownloadnya dan cek link di deskripsi video. Baik, kita akan lihat bagian lainnya. Oke? Ini bagian sensor benang. Ada dua tipe sensor putus benang. Satu bagian atau tipe yang spring atau menggunakan fer. Yang kedua menggunakan roll, dan untuk gambaran koneksinya seperti ini. Yang ini untuk solenoid jumping, ini power supply. Power supply ini mengambil tegangan dari power supply yang di box di bawah belakang. Urutannya 0 volt, 12 volt, dan 24 volt. Baik. Selanjutnya, ini koneksi menuju ke motor perpindahan atau pergantian warna benang atau jarum. Yang bawahnya ke gear motor pengait benang di saat pemotongan. Di bawahnya lagi menuju ke solenoid untuk cutting. Yang di bawahnya lagi output tegangan 0 volt, 12 volt, dan 24 volt menuju ke sensor putus benang. Di sebelahnya input tegangan 64 volt AC, 24 volt AC. Ini menuju langsung ke trafo. (64 volt) ini diperlukan untuk penggerak cutting solenoid. 24 volt digunakan untuk jumping solenoid. Di sini juga ada konektor input 12 volt dan juga data dari mainboard menuju ke power supply. Pin dalam data ini disesuaikan. Di atasnya ada input 220 volt untuk mensuplai gear motor, untuk motor penggerak pergantian jarum, dan juga hook motor. Oke, seperti ini. Di sini ada switching power supply untuk mensuplai bagian CPU atau mainboard. Ada 5 volt, ada 12 volt. Dan inputnya 220 volt AC. Baik. Selanjutnya, di sini ada hook sensor. Sensor ini dipasang di pengait benang di saat pemotongan. Di sini ada cutting sensor dan terpasang di bagian cutting. Di sini juga ada encoder
seperti ini. Di sini juga ada flash disk emulator jika ingin menggunakan flash disk. Di driver eksternal, di internal biasanya sudah terpasang untuk flash disk langsung dan dipasang sebelah sini. Oke. Ini koneksi menuju ke kontrol monitor menggunakan plat kabel seperti ini. Dan di sini juga di bagian driver LCD ada inverter untuk pembangkit tegangan tinggi untuk pencahayaan LCD atau backlight. Dan jika inverter ini bermasalah, LCD tidak akan menampilkan atau blank hitam karena lampu di belakangnya tidak menyala. Jadi jika tampilan LCD-nya hitam, coba cek bagian inverter ini. Dan bagi LCD terbaru yang sudah tidak menggunakan lampu neon untuk backlight-nya, inverter ini tidak terpakai. Dan biasanya backlight-nya menggunakan lampu LED dan harus disuplai 5 volt atau 12 volt sesuai LCD-nya. Baik. Untuk lebih jelasnya, atau jika kalian ingin mendownload file-file ini, silahkan cek di deskripsi dan temukan linknya. Oke. Saya juga memberikan file desain PCB-nya untuk panduan teknisi. Jika kurang jelas, silahkan file PCB-nya juga bisa di-download. Dan jika kalian ingin membuka file ini, kalian juga harus menggunakan software-nya untuk membuka file ini dan agar bisa mengedit, merubah, atau melihat, atau bahkan membuat PCB-nya. Silahkan. Ini untuk sensor roll atas. Ini untuk sensor benangnya. Ada juga untuk driver LCD. Dan keyboard. Ini juga driver sensor benang sudah tersedia. Silahkan kalian download sekali lagi. Dan bagi pelanggan channel, di channel 3, file-file PCB ini gratis. Terima kasih. Salam khas Indo Embro. Baik, kawan-kawan semua, berjumpa lagi